Papua adalah bagian sah dan tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara historis, hukum nasional maupun hukum internasional. Namun di lapangan, masih ada kelompok yang menolak integrasi ini dan mendorong agenda separatisme melalui berbagai saluran, baik bersenjata maupun non-bersenjata, termasuk aksi demonstrasi yang menolak keabsahan penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969 lalu. Mereka tidak hanya menuntut pemisahan Papua dari Indonesia, tetapi juga menolak pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan afirmatif dan otonomi khusus yang dirancang untuk mempercepat kemajuan Papua. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah diketahui terus berupaya mendorong kontra narasi berbasis data dan sejarah untuk mengedukasi publik, terutama generasi muda, agar memahami perjalanan Papua dalam bingkai NKRI. Dengan pendekatan yang menggabungkan keamanan terukur, pembangunan inklusif, diplomasi aktif, dan penghormatan terhadap kearifan lokal, pemerintah berkomitmen menjaga Papua sebagai bagian integral dari bangsa. Nah, untuk memperdalam informasi terkait peran besar pemerintah dalam persoalan ini, kali ini program Insight Tokoh menghadirkan Yusak Farhan yang merupakan pengamat politik dari Citra Institute dan sudah lama berkecimpung dalam berbagai persoalan nasional. Dengan background yang cukup luas dalam analisis politik dan strategi pemerintahan, Yusak Farhan diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani masalah-masalah politik dan keamanan di wilayah Papua, serta memberikan pemahaman kepada publik terkait wilayah Papua merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak episode program Insight Tokoh kali ini. Ya, kalau soal keamanan ya, memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ekosistem konflik yang berlangsung di Papua ini kan sudah puluhan tahun, bahkan lebih dari 50 tahun. Sehingga Papua yang digambarkan orang itu rusuh, kemudian tidak aman, itu menjadi persepsi sebagian orang. Sehingga orang menganggap Papua itu ya lekat dengan konflik. Nah, tentu secara historis kan ini dibuktikan dengan berbagai rentetan konflik yang sudah muncul dalam berbagai fase sejarah penting Indonesia kan. Dan bahkan kalau melihat laporan-laporan teman-teman seperti IPEC, Komnas HAM, Amnesty Internasional, ya memang skala atau ekskalasi konfliknya di 2024 kan semakin meningkat. Nah, laporan Komnas HAM sendiri paling tidak mencatat ya lebih dari 80 kasus kekerasan yang menewaskan korban cukup banyak ya. Bahkan diantaranya adalah korban masyarakat sipil, termasuk kelompok dari KKB itu sendiri, bahkan aparat TNI Polri juga menjadi korban. Jadi memang persepsi negatif itu pada akhirnya muncul untuk menggambarkan Papua. Nah, tetapi di lain sisi kita juga harus melihat secara objektif bahwa Papua sebetulnya aman kok, nggak semua daerah itu rawan konflik. Sehingga ketika orang baru pertama kali berkunjung ke Papua, itu pada akhirnya semua persepsi negatif itu bisa terbayar tuntas dengan fakta bahwa oh ternyata Papua memang aman. Ya, saya kira ya, karena di belakang itu kan memang ada kepentingan besar kan, bagaimana Papua lepas dari NKRI. Tetapi kalau melihat fakta-fakta historis dan sosiopolitik bergabungnya Papua ke pangkuan NKRI, ya saya kira kan dasar hukumnya sudah jelas kan. Dulu ada PEPRA, kemudian itu dikuatkan lagi dengan resolusi umum Majelis Umum PBB, sehingga menurut saya tidak ada ruang negosiasi lagi dari siapapun yang coba-coba menginginkan Papua merdeka atau lepas dari NKRI. Saya kira itu sikap atau konsensus bersama yang harus disepakati dan harus dihormati. Bahwa ternyata sampai hari ini masih muncul narasi-narasi atau provokasi-provokasi yang didesain secara sistemik, ya saya kira itu tidak lepas dari
kepentingan besar di balik itu semua. Karena kalau Papua sampai lepas dari Indonesia, tentu yang diuntungkan kan banyak. Karena Papua itu surga dunia, semuanya ada di sana. Nah, kita menginginkan Papua yang tumbuh dan memberikan kontribusi bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat lokal. Maka dalam konteks provokasi-provokasi itu, kita juga masih ingat kan dulu di 2019, kalau saya tidak keliru, Menkominfo waktu itu kan pernah menyebut ada sekitar ribuan bahkan ratusan ribu situs atau URL lah yang memberitakan bahkan didukung dengan jaringan sosmednya berita-berita negatif terhadap Papua, sehingga masyarakat pengguna sosmed ya menurut saya mesti harus bijak untuk memfilter apakah berita tersebut memang fakta atau hoax. Ini juga mesti harus disaring. Nah, yang bisa dilakukan terutama Gen Z dan milenial, karena mereka yang paling banyak mengakses sosmed, ya tentu adalah memfilter dulu informasi yang benar seperti apa. Nah, saya kira kalau melihat jaringan-jaringan yang ada ya, baik jaringan aktivis OPM di level mahasiswa, kemudian di level teritorial, kan dengan bertambahnya kokap-kokap ini kan tentu di satu sisi itu peluang dalam rangka membangun negosiasi damai. Tetapi di sisi lain bertambahnya jaringan mereka secara teritorial itu juga menunjukkan semakin tumbuh suburnya gerakan-gerakan OPM tersebut. Meskipun dari sisi TNI Polri juga wilayah operasi tentu kan diperbanyak juga, diperluas juga kan. Jadi memang Papua ini sangat complicated, tapi bahwa mereka menggunakan desain secara sistematis, bahkan ada gerakan internasionalisasi Papua, kan itu bisa kita baca kan. Apa sih misalnya kepentingan Inggris, apa kepentingan United States Amerika, apa kepentingan negara-negara lain, itu kan jelas tidak jauh dari persoalan bagaimana mengkapling resources atau sumber daya alam yang ada di Papua. Karena memang di Papua, di perut bumi Papua ada semuanya. Emas ada, Freeport sudah di sana, ya kan. Tambang-tambang yang lain juga sudah beroperasi. Bahkan sektor pariwisata, hutan itu sangat kaya sekali lah. Jadi semua item dari Papua ini menarik. Gitu. Ini yang membuat orang berduyun-duyun atau berbagai kelompok kepentingan tuh masuk ke Papua kan. Gitu. Ya, secara historis pendekatan militer yang digunakan ini kan terbukti gagal dalam tanda kutip, karena eskalasi konflik bukan menurun tapi meluas. Kan itu indikatornya. Maka harus ada pendekatan lain yang lebih soft, atau dalam bahasa lain itu pendekatan yang lebih humanis. Nah, oke, sekarang kita bicara pendekatan ekonomi kan. Kurang apa misalnya pemerintah pusat untuk membangun Papua lewat kebijakan otonomi khusus. Sudah berapa triliun uang kebuang ke Papua. Tapi ternyata kan uang yang besar itu ternyata juga memunculkan celah bagi perilaku korupsi di situ. Nah, ini yang mesti harus dibenahi dengan dengan baik kan. Artinya pendekatan ekonomi memang kita tidak bisa mengatakan gagal total, tapi setidaknya ada PR besar di situ supaya alokasi anggaran yang besar itu bisa berbanding lurus dengan pembangunan Papua. Jadi multi pendekatan ya, dan yang tidak kalah penting menurut saya adalah pendekatan sosiokultural. Ini yang paling penting. Bagaimana menjadikan martabat orang Papua itu sebagai titik yang paling utama dalam melakukan pendekatan dialog. Ya, kalau 3 jangkar penting atau 3 kunci penting kan tentu ya ada masyarakat adat ya kan, representasi kelompok perempuan juga, kemudian kelompok gereja, kelompok agama. Ini menjadi 3 entitas penting yang mesti harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kita berharap ke depan ya Presiden Prabowo ini memang fokus bisa menangani masalah Papua dengan serius, gitu. Karena prinsipnya kalau Presiden berkunjung langsung ke sana, mengedepankan dialog, mengajak tokoh-tokoh masyarakat lokal untuk berdialog, ya tentu kan ini sebagai bentuk penghormatan juga. Jadi dengan kata lain, bagaimana pemerintah itu melunakkan hati masyarakat Papua, terutama masyarakat
lokal ya, atau OAP lah, orang asli Papua. Karena di sebagian mindset OAP ini kan juga tidak tunggal ya, terpecah-pecah juga kan, gitu. Bahkan tidak sedikit mereka menjadi korban juga atas kekerasan atau konflik bersenjata di Papua. Jadi pendekatan multi atau berlapis itu memang harus digalakkan lagi oleh pemerintah, terutama mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan lebih dialogis. Nah, tapi di atas itu semua saya menilai bahwa tadi pangkal masalahnya bagaimana mengembalikan martabat orang Papua ini benar-benar menjadi pemilik yang sah atas bumi yang diinjaknya, sehingga mereka berhak mendapatkan perhatian dan serius dari seluruh sumber daya alam yang ada di Papua. Ya, intinya kue pembangunan itu tidak hanya boleh beredar di kalangan elit, tapi harus menetes ke bawah. Kan itu intinya. Ya, referendum bagi sebagian masyarakat negara-negara di dunia yang berhimpun di PBB sih, sampai hari ini kita tidak melihat itu sebagai isu yang serius ya, karena hampir mayoritas negara-negara di dunia ini kan ya apa versi pemerintah kan, bahwa Papua adalah bagian yang sah dari NKRI, dan itu sudah didukung fakta-fakta historis yang ada dulu melalui PEPRA, penentuan pendapat rakyat, kemudian dikuatkan lagi dengan resolusi Majelis Umum PBB tahun 69 kan. Jadi nggak ada cerita lagi, nggak ada ruang negosiasi lagi bagi Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Cuma kan provokasi-provokasi itu kan terus berlanjut kan, bahkan membuat isu menjadikan Papua ini sebagai isu internasional atau internasionalisasi Papua. Nah, tentu pemerintah tidak boleh tinggal diam kan, tapi saya kira akar persoalannya bukan di situ ya. Akar persoalannya ada bagaimana melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada aktor-aktor kunci di Papua dengan meletakkan falsafah tadi, bagaimana memberikan atau meletakkan martabat orang Papua itu sendiri sebagai fokus, sebagai lokus utamanya di situ. Sebetulnya itu tidak sulit ya, tapi itu tergantung political will pemerintah. Misalnya kalau tadi saya katakan dulu di 2019 Kominfo pernah merilis ribuan situs yang memberitakan dengan sangat provokatif terkait berita-berita negatif Papua. Kan sebetulnya itu bisa ditangkal dengan sumber daya yang ada. Ya menurut saya tidak sulit, karena perubahan drastis di sektor teknologi ini kan cepat sekali kan. Volume lalu lintas informasi yang kita terima itu sampai muntah kan gitu. Nah, tapi kalau tidak ada sortir, tidak ada filter yang jelas, ya itu hanya menjadi lalu lintas informasi sampah yang dikonsumsi oleh Gen Z, milenial Papua. Itu pada akhirnya kan informasi-informasi yang distortif, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, disinilah fungsi edukasi dari pemerintah ini masuk. Paling tidak berikanlah kewenangan Kementerian Kominfo secara khusus bagaimana membuat regulasi atau kebijakan dengan menghadirkan narasi-narasi positif tentang Papua. Kan banyak sekali, nggak akan ada habisnya kalau memoles Papua itu. Nah, ini yang kita harapkan dilaksanakan dengan segera supaya generasi muda Papua ini benar-benar tidak terjebak dengan provokasi-provokasi yang merugikan Papua itu sendiri kan. Nah, belajar dari kasus-kasus misalnya kerusuhan yang sifatnya rasis ya, kemarin di beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur, kemudian meletup di mana-mana, itu kan karena provokasi-provokasi yang sangat rasis kan. Nah, ini kan mestinya pemerintah harus lebih agresif lagi untuk menangkal atau melakukan satu mitigasi penting sebelum kejadian-kejadian itu berulang lagi gitu loh. Jadi kolaborasi lintas sektor menurut saya bukan hanya Menko Polhukam saja, tapi juga kementerian terkait, bahkan Pemda-Pemda lokal juga harus dilibatkan. Ya, tentu kita teringat pesan penting Winston Churchill ya, bahwa kekerasan itu memang tidak bisa menyelesaikan masalah.
Makanya perlu menghadirkan pendekatan baru yang lebih fresh dengan menekankan pentingnya pendekatan kultural berbasis bagaimana kita meletakkan martabat orang Papua itu secara objektif kan. Mereka pemilik sah dari bumi Papua, dan konstitusi kita jelas mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara. Tapi kan tidak berhenti di situ, tapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tentu itu yang ditunggu oleh masyarakat Papua. Jadi kalau cuma isi buminya diambil tapi tidak dikembalikan lagi ke masyarakat Papua, itu juga beresiko semakin membesar ekskalasi konflik atau perlawanan Papua terhadap pemerintah. Nah, sebaliknya pemerintah pusat dalam menangani masalah Papua itu juga tidak boleh seperti dalam analogi orang tua yang menyikapi anaknya yang bawel, rewel, nangis, kemudian dikasih permen. Yang penting dia tidak nangis lagi. Soal permen itu dimuntahkan lagi atau dimakan, urusan anak kecil. Nah, tidak boleh seperti itu. Bagi pemerintah pusat, yang penting bukan Papua tidak teriak merdeka, tapi kan bagaimana masyarakat Papua itu sejahtera. Nah, ini yang kita inginkan bersama lah. Saudara-saudara kita di Papua juga menunggu komitmen pemerintah soal itu. Jadi nggak ada lagi bicara soal rasis, nggak ada lagi bicara soal ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan ras. Kita semua sama, masyarakat Indonesia punya kedudukan hukum yang sama di depan hukum, punya akses keadilan yang sama. Nah, ini yang mesti harus didengar oleh pemerintah pusat.